Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari mata pelajaran hadis. Kita akan masuk pada hadis yang kedua dari kitab Al-Li'an atau hadis yang ke-330 dari kitab Umdatul Ahkam. Di sini disebutkan oleh al-musannif Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan rama imra'atahu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya, berzina maksudnya di sini, wantafa min waladiha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki tersebut berlepas diri dari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Berlepas diri dari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Jadi tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya itu merupakan anaknya. Jadi dia menuduh itu merupakan anak hasil istrinya berzina, hasil zina istrinya. Jadi ketika itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki menuduh istrinya berzina, kemudian istrinya melahirkan seorang anak, kemudian laki-laki tadi tidak mengakui anak tersebut sebagai anaknya, dan menganggap atau menduga, menuduh bahwasanya anak tersebut yang dilahirkan istrinya tadi merupakan anak hasil istrinya berzina dengan laki lain. Kemudian fa'amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya fatala'ana, untuk melakukan li'an. Untuk melakukan li'an, kemudian keduanya pun melakukan li'an. Melakukan li'an sebagaimana sudah kita jelaskan pada halaqah sebelumnya. Apa itu li'an? Kemudian keduanya akhirnya melakukan li'an, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal tersebut dalam dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nur kemarin, surat An-Nur ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9 kemarin, dijelaskan tentang hukum li'an. Kemudian tsumma qada bil waladi lil mar'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan anak tersebut untuk istrinya. Menetapkan anak tersebut untuk istrinya. Jadi anak tadi dinisbahkan kepada istrinya, kepada perempuan tersebut, kepada mantan istrinya tadi. Jadi anak yang dilahirkan oleh istrinya tadi kemudian diserahkan, dinisbahkan kepada sang wanita. Tidak kepada sang lelaki, karena sang lelaki berlepas diri, jadi dia tidak mengakui bahwasanya itu adalah anaknya, dan menuduh bahwasanya itu merupakan anak hasil zina istrinya dengan laki lain. Wa farraqa baina al-mutala'inain, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya memisahkan antara kedua suami istri tersebut, antara kedua orang tersebut, antara laki-laki dan wanita tersebut. Jadi dipisahkan, tidak lagi berstatus suami istri, karena keduanya sudah melakukan li'an. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa faedah bisa kita ambil. Faedah yang pertama, ramyul mar'ati min qibali zawjiha 'inda al-hakim alladhi yujri al-li'an jaiz ghairu mamnu' minhu. Menuduh tuduhan kepada seorang wanita dari suaminya, tuduhan berzina seorang wanita dari suaminya, jadi suami menuduh istrinya berzina, di hadapan hakim, yang kemudian hakim tersebut memutuskan untuk ditetapkan li'an antara keduanya, maka hal ini dibolehkan dalam syariat, tidak dilarang, tidaklah dilarang. Tayyib. Sebagaimana juga terjadi pada hadis yang sebelumnya, pada pembahasan halaqah pada kesempatan kemarin. Kemudian
Faedah yang lainnya fihi anna li'an yahsulu bihi al-intifa' minal walad. Fala yunsabu al-waladu ila zawjil mar'ah. Kemudian ya terkait dengan status anak tadi ya, anak yang lahir tadi ya. Apabila terjadi li'an antara kedua suami istri tersebut, ya sedangkan istrinya tadi sedang hamil kemudian melahirkan dan apa namanya? Ketika melahirkan anak tadi, sang suami tidak mengakui anak tersebut merupakan anaknya. Kemudian terjadilah li'an, maka anak tersebut tidak dinisbahkan kepada suami dari wanita tadi. Ya, tidak dinisbahkan kepada suami dari wanita tersebut. Ya, tadi tidak, jadi tidak dinasabkan kepada laki-laki tersebut, kepada suaminya tadi. Ya, jadi nanti nasabnya diberikan kepada ibunya. Ya, nasabnya diberikan kepada ibunya. Jadi dinisbahkan atau dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Ya, karena bapaknya itu tidak mengakui, ya bapaknya tidak mengakui bahwasannya itu adalah anaknya. Jadi sang laki-laki atau sang suami tidak mengakui bahwasannya itu adalah anaknya. Baik. Jadi ini perkara yang atau faedah yang kedua terkait dengan hadis di atas tadi. Ya, jadi apabila terhasilkan atau adanya seorang anak, jadi terhasilkan adanya seorang anak dari tuduhan zina tersebut ya, jadi tuduhan zina dari suami tadi, kemudian istrinya melahirkan anak, maka anak tersebut apabila sang suami tidak mengakuinya, maka anak tadi dinisbahkan kepada istrinya, dinasabkan kepada istrinya. Kemudian faedah yang berikutnya fa'amarohuma. Ya, dalam hadis di atas tadi disebutkan fa'amarohuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya untuk melakukan li'an. Ya, di sini maka perintah di sini zahirul amri lil wujub. Ya, zahirnya perintah di sini maka berfaedah wajib, artinya wajib keduanya untuk melakukan li'an. Ya. Sedangkan wali'an lahu ahkam. Sedangkan li'an sendiri memiliki hukum-hukum yang memiliki hukum yang lebih rinci di sini. Jadi li'an itu tidak mesti wajib, ya tidak mesti wajib hukumnya. Maka di sini dijelaskan ya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama hunaka waladun wa huwa yajzimu anna dzalikal walad laisa minhu fa innahu hina idzin yajibu alaihi al-li'an. Keadaan yang pertama ketika di sana ada ketika terhasilkan adanya seorang anak. Ya, artinya istrinya melahirkan seorang anak dan dia menuduh anak tersebut merupakan hasil zina istrinya dengan orang lain. Ya, dan dia yakin bahwasannya anak tersebut memang bukan anaknya. Dia yakin anak tersebut memang bukan anaknya. Maka ketika ini wajib untuk melakukan li'an. Ya, wajib untuk melakukan li'an antara kedua suami istri tersebut. Ya, antara suami istri tersebut. Ya, ketika terhasilkan seorang anak dan anak tersebut tidak diakui oleh suaminya dan suaminya menuduh bahwasanya anak tersebut hasil zina, maka ketika itu wajib untuk melakukan li'an antara suami istri tersebut. Ya. Adapun keadaan yang kedua, in lam yajzim bidzalik fala yajibu alaihi wa inna ma yajuzu lahu. Adapun apabila dia tidak meyakini hal tersebut, artinya dia tidak yakin bahwasanya anak tadi adalah anak hasil zina istrinya. Ya, anak hasil zina istrinya. Tayyib. Maka kalau seperti ini keadaannya, maka tidak wajib untuk melakukan li'an. Ya, hukumnya hanya boleh saja, boleh untuk melakukan li'an tapi tidak sampai wajib. Ya, tidak sampai wajib. Misalnya sang suami dia masih ragu dengan tuduhannya. Apakah istrinya berzina ataukah tidak? Maka ketika itu tidak wajib untuk melakukan li'an. Ya, tidak wajib untuk melakukan li'an. Tapi kalau seandainya melakukan li'an pun itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Tayyib. Kemudian wahina idzin fa amarahuma yuradu bihi at-tasyri' lal ijab. Maka makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi fa amarahuma artinya makna ucapan Ibnu Umar tadi dalam hadis di atas tadi
bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan keduanya untuk melakukan li'an, maka di situ dibawa ke makna tasyri', ya disyariatkan. Ya bukan ijab, bukan mewajibkan, ya jadi bukan mewajibkan. Tapi itu hanya mensyariatkan saja. Artinya disyariatkan ketika itu untuk melakukan li'an. Tapi mungkin bisa juga dibawa ke makna wajib karena keadaan di hadis keadaan pada hadis di atas tadi, kasus pada hadis di atas tadi itu merupakan kasus dari keadaan yang pertama, ya, ketika terhasilkan seorang anak kemudian sang suami yakin bahwasanya anak tersebut bukan anaknya, maka ketika itu keadaannya maka wajib untuk melakukan li'an antara kedua suami istri tersebut. Tayyib. Ya. Maka intinya tadi faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini adalah terkait dengan anak, ya, anak yang terhasilkan dari tuduhan zina, seorang istri berzina dengan orang lain, ya, maka anak tersebut kemudian ketika terjadi li'an antara suami istri tersebut, anak tadi tidak dinasabkan ke sang laki-laki, kepada sang lelaki, tapi dinasabkan kepada sang wanita, ya, kepada ibunya. Baik. Karena itu nanti kemudian sang laki-laki atau suaminya tadi dia tidak mengakui bahwasanya anak tersebut adalah anaknya, ya, jadi tidak bisa dinasabkan kepada dirinya. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketiga di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun min bani Fazarah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki dari Bani Fazarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki tadi mengatakan, "Inna imra'ati waladat ghulaman aswada." Sungguhnya istriku melahirkan seorang anak yang hitam kulitnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini laki ini menyatakan hal tersebut untuk mengemukakan bahwasanya dia ada ada dugaan, ya, dia menduga bahwasanya istrinya telah berbuat seleweng, ya, istrinya telah berzina dengan orang lain kemudian melahirkan anak yang kulitnya hitam, ya, anak yang kulitnya hitam, ya. Maka ini laki ini menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW karena ada dugaan, ya, dalam dirinya bahwasanya istrinya telah berzina. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hallaka min ibilin?" Apakah kau memiliki unta? Qala na'am. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, "Ya, wahai Rasulullah." Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Fama alwanuha?" Apa warna-warnanya? Warna dari unta-unta tadi? Qala humrun. Kemudian laki tadi menjawab, "Humrun." Ya, kemerahan. Ya, humrun, kemerahan. Ya, warnanya kemerah-merahan, jadi kecoklatan, ya. Seperti warna unta, kita tahu, ya, warna unta itu kecoklatan, ya, kemerah-merahan. Qala, kemudian Rasulullah bertanya, "Fahal yakunu fiha min awraq?" Apakah ada di antaranya yang berwarna kehitaman? Ya, awraq di situ warnanya kehitaman, ya, tercampur warna hitam. Qala, maka laki tadi mengatakan, "Inna fiha lawurqan." Ya, di antaranya, ya, di antara unta-unta tadi memang ada yang kehitaman warnanya. Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Fa anna ataha dzalik?" Maka kira-kira dari mana warna hitam tersebut? Qala, maka laki tadi menjawab, "Asa an yakuna nazahu irqun." Bisa jadi karena jalur keturunan sebelumnya, ya, jadi bisa jadi karena jalur keturunan keturunan dari bapak atau kakeknya, maksudnya dari keturunan sebelumnya, ya, dari dari jalur-jalur keturunan sebelumnya dari unta tersebut, ya, dari leluhurnya gitu, ya, dari leluhurnya, dari nenek moyangnya, ya, mungkin ada yang berwarna hitam sehingga kemudian turun ke unta tadi sehingga unta tadi juga berwarna hitam, ya. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa hadza asa an yakuna naza'ahu irqun. Maka begitu pula dengan anak ini, anak yang dilahirkan oleh istrinya tadi, ya, bisa jadi itu juga dikarenakan garis keturunan. Ya, dikarenakan garis keturunan. Jadi bisa jadi garis keturunan entah itu sang suami atau sang istri yang memiliki jalur keturunan
yang memiliki warna kulit hitam. Ya, jadi dari leluhur sebelumnya, dari bapaknya atau kakeknya atau buyutnya ya, yang memiliki warna kulit hitam sehingga kemudian turun ke anaknya tadi. Baik, maka di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada lelaki tadi jangan dia terburu-buru untuk menuduh istrinya berzina, karena bisa jadi anak yang dilahirkan tadi ketika warna kulitnya hitam, bisa jadi itu bukan karena istrinya berzina, tapi karena itu dari jalur keturunan sebelumnya. Ya, dari jalur keturunan sebelumnya. Baik. Itu hadis yang ketiga di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tapi maka beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis di sini ya, yang mungkin bisa kita sebutkan. Taib. Di sini diantaranya ikhtilaful alwan bainal walid wa ibnihi la yu'addu sababan muqtadiyan lil intifa' minal walad. Perbedaan warna kulit antara orang tua dan anak itu tidaklah terhitung sebagai sebab yang berkonsekuensi atau memiliki yang tidaklah menjadi sebab ternafikannya hubungan antara antara orang tua dengan anak tadi. Artinya bukan berarti kemudian anak tersebut bukan anaknya. Ya. Maka hal tersebut tidak menjadi sebab yang bisa memastikan bahwasanya anak tersebut tidaklah memiliki tidak memiliki hubungan dengan bapaknya. Ya, tidak memiliki hubungan dengan bapaknya. Baik. Karena bisa jadi yaitu anak kandungnya, cuman karena karena dari garis keturunan sebelumnya ada yang memiliki warna kulit hitam atau warna kulit yang berbeda, maka bisa jadi itu karena jalur keturunan. Kemudian faedah yang lainnya ya, yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah takribul ahkam asy-syar'iyyah ila adhanin nas. Ya. Berupaya untuk memahamkan hukum-hukum syariat ya kepada manusia, ya, supaya bisa lebih mudah dipahami oleh oleh manusia, ya, supaya bisa lebih mudah untuk dipahami ya oleh manusia, yaitu dengan biqiyas, dengan mengkiaskan ikhtilafil laun bainal walid wa baina waladihi ala ikhtilafi alwanil ibil. Ya, dengan mengkiaskan artinya menganalogikan, menyamakan antara perbedaan warna antara bapak dengan anaknya dengan perbedaan warna antara unta dengan induknya, anak unta dengan induknya. Tayyib. Jadi sebagaimana bisa terjadi perbedaan warna antara anak unta dengan induknya, begitu pula bisa terjadi perbedaan warna antara anak dengan bapaknya. Ya, karena ini dikarenakan garis keturunan. Tayyib. Dan juga hadis ini wastudilla bil hadis ala masyru'iyatil qiyas wa anal qiyas dalilun syar'i. Hadis ini juga dijadikan oleh para ulama sebagai dalil akan tetapnya qiyas. Akan tetapnya qiyas yaitu analogi, ya, suatu metodologi dalam mengambil istinbat hukum, ketetapan hukum yang melalui menyamakan antara satu perkara dengan perkara yang lainnya yang memiliki ilat atau memiliki keadaan yang sama, atau memiliki sebab hukum yang sama. Sehingga akhirnya disamakan dalam suatu hukum. Makin dinamakan kias, dan kias ini salah satu dalil syar'i, salah satu sumber hukum dalam agama Islam. Tayyib. Kemudian faedah yang lainnya juga itsbatu ta'thiril wirathah 'ala an-nasi fi alwanihim wa af'alihim wa ashkalihim walau minal ajdad al-ba'idin. Ya, terdapat penetapan dalam hadis ini tentang pengaruh dari keturunan, ya, pengaruh dari jalur keturunan bagi manusia. Ya, pada warna kulit, ya, perbuatan, ya, misalnya tingkah laku, ya, bagaimana sifat-sifat yang dimiliki seseorang, ya, tingkah lakunya itu bisa terpengaruh oleh jalur keturunan. Walaupun itu minal ajdad al-ba'idin, mungkin itu dari kakek-kakek yang jauh. Ya, mungkin dari
kakek buyutnya atau di atasnya lagi. Ya, tapi bisa ada pengaruh ya dari jalur keturunan sebelumnya atau dari leluhurnya. Taib. Maka ada yang namanya warna kulit dari keturunan ya atau sifat-sifat yang itu memang diturunkan ya. Perilaku-perilaku yang itu diturunkan dari apa namanya? Dari bapak atau kakeknya ya. Maka ini ditetapkan dalam agama Islam ya. Dan ini tentunya diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita sebutkan di sini wastadalla atau wastudilla bil hadis ala anna at-ta'rid bil qadhaf la yu'addu qadhf la yu'addu qadhfan mujibun atau mujiban lil had. Bahwasanya dengan hadis ini ya dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya hanya sekedar menyampaikan ya dugaan adanya tuduhan berzina itu belumlah terhitung sebagai tuduhan yang mewajibkan adanya had, adanya hukum had. Ya, jadi tadi laki-laki tadi belum menjatuhkan tuduhan secara pasti kepada istrinya, baru menyampaikan dugaan saja kepada Rasulullah. Ya, dugaan adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya. Ya. Dan hal tersebut kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dari sisi pandang yang lainnya. Dan kemudian lelaki tadi tidaklah dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dihukum cambuk oleh Rasulullah karena dia telah menuduh istrinya berzina. Ya, tidak ada hukum had yang ditegakkan karena dia hanya baru menyampaikan dugaan saja. Ya, dugaan dari adanya perbuatan zina oleh istrinya. Tayyib. Jadi dia belum menjatuhkan apa namanya? Belum menjatuhkan tuduhan secara langsung atau secara pasti kepada istrinya. Tapi kalau sudah menjatuhkan tuduhan secara pasti, ya secara terang-terangan, maka baru di sana ada hukum had yang berlaku. Ya, entah nanti bisa adanya apa namanya hukum cambuk, hukum rajam maupun adanya li'an, ya adanya li'an. Tayyib. Itu anak-anak sekalian apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini, dua hadis ya, hadis yang kedua dan hadis yang ketiga dari kitabul li'an. Semoga bisa dipahami dengan baik. Allah taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.